Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zemare dan masih di YouTube channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Kali ini saya akan melanjutkan cerita damar yang sudah mencapai puncak kegelisahan dan kemelut hidupnya akibat konflik antara Jack yang dia cintai dengan hati melawan Jody, sang adik yang Damar juga sangat sayangi sepenuh hati. Apalagi akibat dari konflik itu, Jack sepertinya membawa dendam yang teramat sangat di dadanya. Kita langsung saja masuk ke cerita berikutnya. Apakah yang akan terjadi? Saya termenung cukup lama di dalam kamar pada akhirnya. Setelah hampir berpuluh-puluh kali mencoba menghubungi Jack lewat telepon. Tapi tetap tak kunjung ada jawaban. Karena sepertinya memang Jack sengaja mematikan handphonenya. Dengan perasaan yang tak karuan, mondar-mandir, dan kalut saya rasakan saat itu. Namun, tak ada yang mampu saya lakukan selain terduduk lesu di pinggir kasur sambil memandang bulan di balik kaca yang tertutup awan. Dan kesunyian yang saya rasakan terpecahkan oleh suara deru mobil yang ternyata itu adalah ayah dan ibu saya yang baru pulang sekitar jam 19.00. Dilanjut oleh panggilan ibu dari ruang bawah memanggil saya untuk segera turun. Saya pun tidak lama ngeloyor untuk menghampiri ibu dan ayah di ruangan tamu, yang ternyata mereka sedang menyiapkan bingkisan-bingkisan juga kue tart dengan hiasan lilin berangka 13. Melihat itu semua, saya pun terkaget. Astaga, iya, hari ini adalah ulang tahun Jody, adik saya tercinta. Saya pun mengusap kening saya dan menyadari kakak macam apa saya sampai melupakan ulang tahun adik tersayang. Saya terlalu sibuk memikirkan nafsu saya dalam mencari kebahagiaan diri sendiri. Tapi saya pun tidak bisa apa-apa, selain ikut menata meja dengan berbagai makanan. Malam itu, dengan segala kebahagiaan, kami sekeluarga kecil berkumpul dan mengucapkan selamat sama Jody yang menginjak usia 13 tahun. Jody yang mengenakan kemeja biru lengan panjang dan celana jeans hitam turun dari tangga dengan senyumnya yang sumringah. Ya ampun, Jody kecilku benar-benar ganteng dan cakep, dengan usianya yang semakin beranjak dewasa. Rasa sayang saya benar-benar tumbuh sebagai kakak, dan saya paling duluan menyambut adik tersayang saya. Segera kujabat tangannya serta kurangkul dia dengan pelukan yang hangat. Selamat ulang tahun ya dek, semoga sehat dan makin ganteng ya, ucap saya setengah berbisik ke telinganya. Makasih bang, tapi ingat, abang jangan sekali-kali lagi ya, balas Jody di telinga saya sambil membalas merangkul saya. Dan kata-kata itu membuat saya seperti dipukul ulu hati. Memang tidak keras, namun tepat pada sasaran. Dan itu hanya bisa membuat saya menyunggingkan senyum kecut sebagai tanda saya setuju, tapi agak kecewa. Meriahlah malam itu dengan canda, tawa, dan obrolan
serta saling memuji. Nasihat-nasihat ayah juga ibu mengalir begitu saja untuk Jody dan saya. Malam yang indah kembali terulang dalam keluarga kecil saya. Dan hal itu cukup bisa melupakan sedikit kepenatan pikiran saya. Bahkan saya lupa dengan apa yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Pokoknya malam itu saya, Jody, ayah dan ibu benar-benar menunjukkan kehangatan yang luar biasa. Inilah keluarga saya sebenarnya. Sampai hari berganti semakin malam, bahagia merayakan ulang tahun Jody pun terlewati. Dan ketika sampai pada saatnya waktu tidur, saya tidak bisa menikmati tidur pulas. Karena malam itu, kembali saya memikirkan apa yang akan terjadi besok. Pagi hari pun tiba dan malam bisa dilalui dengan sedikit bisa istirahat. Dan pagi itu juga seperti biasa, saya lalui dengan mulai sarapan pagi bareng Jody, ayah dan ibu. Lalu kita bareng-bareng bersiap-siap untuk pergi ke tempat aktivitas masing-masing. Saya berangkat ke kampus tempat saya menuntut ilmu di jurusan manajemen tingkat 3. Sedangkan Jody berangkat ke sekolahnya yang lumayan cukup jauh dari rumah. Kadang dia menumpang angkot juga, tapi sekali-kali saya mengantarnya, atau ayah sebelum pergi ke kantor tempatnya bekerja. Ayah hanya sebagai karyawan di kantor pos, dan ibu saya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah SMA. Dan pagi itu, seperti biasa, saya menuju terminal di seberang jalan rumah saya, yang jaraknya tidak cukup jauh. Celingak-celinguk saya mengamati berbagai tempat, mencari sosok yang biasanya sudah sibuk teriak-teriak memanggil penumpang. Ya, Jack. Saya mencari Jack. Di mana dia? Setelah semalaman saya telepon, tidak pernah mengangkatnya. Sekarang dia tidak terlihat. Padahal saya tahu dia setiap saat ada di tempat ini. Sampai waktu angkutan umum yang saya tunggu datang, sosok Jack masih belum terlihat juga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berangkat dengan membawa kesal hati karena begitu banyak kedongkolan yang ingin diutarakan, terutama masalah ancaman Jack sama Jody. Karena saya cukup tahu siapa Jack yang akan melakukan apapun jika dia tidak suka. Saya tidak peduli kalau hal demikian terjadi pada orang lain. Tapi jika hal itu terjadi sama adik saya tidak bisa diam. Saya harus menemukan Jack. Itu niat saya. Dan karena saya harus segera pergi, saya mengurungkan saat itu. Dan berniat setelah pulang kuliah, saya akan mencari dia kembali. Pelajaran demi pelajaran di kampus saya lalui dengan tidak fokus. Pikiran saya masih melayang pada kejadian-kejadian yang belum pasti terjadi. Namun, semua itu saya khawatirkan. Dan saya mencoba menguasai keadaan di saat belajar. Sampai pada titik waktu menandakan kalau saya waktunya pulang. Dalam pikiran saya kembali, saya harus menemui Jack hari ini juga. Lalu saya langsung menaiki angkutan umum menuju terminal tempat Jack biasanya berada. Di perjalanan, saya larak-lirik melihat, siapa tahu Jack ada di pinggir jalan atau di mana saja.
tapi dia tidak pernah ada. Setelah sampai ke terminal, saya turun. Lalu saya menanyakan ke beberapa sopir yang biasanya tahu Jack ada di mana. Namun, tidak pernah ada jawaban. Semua sopir tidak tahu di mana Jack. Mendapati keadaan seperti itu, akhirnya saya pun terduduk di bangku tempat para penumpang biasanya menunggu angkot datang. Ya, saya ingat, di bangku inilah saya pertama kali mengenal Jack, yang berawal dari dia meminjam korek untuk menyulut rokoknya. Dan saya menyadari, bangku kecil inilah awal tempat saya memulai cinta terlarang. Beberapa jam saya hanya terdiam dan tetap melihat sekeliling, tapi masih belum juga menemukan orang yang saya tunggu. Ada rasa yang menelusup ke relung batin paling dalam yang saya akui. Selain saya ingin menemui Jack untuk mengkonfirmasi apa yang dia tuliskan di pesan itu, saya pun merasa rindu sama dia. Tidak bisa saya pungkiri itu. Saya takut dia meninggalkan saya. Dan saya takut dia tidak lagi menemui saya untuk memberikan cintanya yang teramat dahsyat saya rasakan. Saya benar-benar seperti musafir yang kehilangan nyali menapakkan kaki di bumi ini. Benar-benar saya rindu Jack. Lamunan saya buyar oleh suara dering telepon di mana saya segera mengangkatnya dengan harapan kalau itu adalah Jack. Tapi ternyata saya salah, karena yang menelepon ternyata ayah saya. "Damar, kamu di mana? Ayah tunggu di rumah sakit ya sekarang. Cepat ke sini," seru ayah saya di seberang sana dengan suara yang agak gemetar. "Hah? Rumah sakit? Emang siapa yang sakit, ayah? Ibu kenapa?" Jawab saya langsung menerka kalau yang sakit adalah ibu. Bukan ibu. Bukan ibu Mar, tapi Jody. "Cepet ya, ayah lagi di sini. Sekarang juga kamu ke sini," jawab ayah saya sambil menutup sambungan telepon. Seperti gelegar halilintar yang menyambar ubun-ubun ketika saya mendengar kalau yang ada di rumah sakit adalah Jody. Padahal tadi pagi dia tidak apa-apa. Dan tanpa pikir panjang, saya langsung menuju rumah sakit yang ayah katakan tadi. Saya naik angkot, dan ketika terlihat rumah sakit yang dituju, setengah meloncat, saya keluar dari angkutan umum itu. Setelah membayar ongkos, lalu saya menuju lobi rumah sakit di mana di sana banyak orang yang hilir mudik dengan semua aktivitasnya. Saya pun segera menanyakan ke bagian informasi tentang pasien yang masuk. "Suster, mohon maaf, saya mau bertanya, di manakah ruangan yang baru menerima pasien baru yang masuk atas nama Jodista Junior Dahlan?" tanya saya dengan terburu-buru. "Ruangan 10 lantai 2, Pak. Baru saja lewat di sini. Silakan jalan ke arah utara, terus nanti naik tangga," jawab suster yang menjadi penjaga bagian informasi. "Terima kasih, Mbak," jawab saya sambil ngeloyor dan setengah beralih kecil. Setelah saya mengikuti sesuai petunjuk informasi, akhirnya saya melihat ayah dan ibu saya yang berdiri di samping tempat tidur yang memakai spray putih. Dan di atasnya, saya lihat sosok mungil adik tercinta saya.
tergeletak di sana. Wajahnya begitu lebam di bagian bibir bawahnya. Juga bagian mata kirinya tampak membengkak. Di bagian lubang hidungnya terlihat ceceran darah. Kuhampiri adik saya yang meringis memejamkan matanya, seakan merasakan pedih yang amat sangat. "Dek, adek, kamu kenapa? Kamu jatuh ya? Atau kenapa?" tanya saya tanpa aba-aba, meluncur begitu cepat karena sangat penasaran dan sangat khawatir dengan apa yang terjadi. "Mar, biarkan dulu adikmu istirahat. Dia baru diperiksa barusan dan diberi obat agar tidak merasakan sakit," cegah ayah saya yang menegaskan agar saya jangan dulu mengganggu adik saya. "Ada apa dia? Jody kenapa?" Saya berbalik bertanya sama ayah dengan wajah penuh cemas. "Ayah, tadi ditelepon satpam sekolah. Katanya Jody tawuran sama anak sekolah lain. Ya gini hasilnya," jawab ayah saya tanpa melihat saya. "Apa? Jody tawuran? Berkelahi maksud ayah?" Saya bertanya lagi karena begitu penasaran. "Ya iyalah, masa jontor-jontor gitu karena gak berkelahi? Gimana kamu, Mar?" jawab ayah singkat. "Sudah nak, sudah, biarkan dulu adikmu istirahat, nanti kita tanya lagi," sambung ibu yang sedari tadi duduk di hadapan Jody sambil mengusap-ngusap kaki Jody dengan kasih sayangnya. Akhirnya, saya hanya bisa diam dan memandangi tubuh Jody dan juga wajahnya yang berubah sama sekali. Matanya yang jeli dan bening sekarang bengkak memerah. Bibirnya sekarang menebal dan membiru. Air mata saya tidak terasa mengalir di pipi saya. Saya tidak kuasa melihat kondisi adik tersayang saya yang terluka. Saya memang laki-laki yang cengeng. Begitu mudah saya menitikan air mata ketika rasa iba melihat orang yang menyedihkan ada di hadapan saya. Dan apalagi, orang itu adalah adik tercinta saya. Saya tidak mampu menahan rasa lagi. Saya pun meminta izin kepada ibu dan ayah saya untuk keluar ruangan. Saya terduduk di kursi tunggu tepat di samping kamar adik saya berada. Lalu saya pun merenung tentang apa yang terjadi pada Jody. Mungkinkah benar seperti kata ayah saya kalau Jody tawuran dengan anak sekolah lain? Atau Jody malah terjatuh? Atau... Tiba-tiba otak saya tersentak oleh satu nama. Jack. Iya, ini pasti Jack. Jahanam kau, Jack. Dia berani melakukan ini pada adik saya. Begitulah pikiran saya yang tertuju akhirnya pada satu nama, yaitu Jack. Geram dan kesal mulai memenuhi isi kepala saya. Dan saya bertekad, saya harus menuntaskan ini semua. Dan saya harus menemui Jack sekarang juga. Gumam saya dalam hati. Dan tanpa pikir panjang, saya bergegas ke dalam ruangan untuk meminta izin kepada ayah dan ibu saya. Dengan alasan, saya mau mencari makan karena lapar sedari pulang belum juga makan. Dengan langkah yakin, saya tuju terminal angkutan umum di mana biasanya Jack selalu ada.
walaupun saya tahu dia tidak ada sedari tadi. Saya mencoba bertanya ke berbagai orang yang ada di sana, yang mungkin mengenal Jack. Dan akhirnya, saya menemukan jejak dari penjaga warung dekat terminal kalau Jack sedang ada di kontrakan temannya di seberang jalan dekat terminal. Lalu saya pergi bergegas ke sana. Sesampainya di halaman kontrakan, saya mencoba mencari di mana Jack berada. Dan akhirnya, saya melihat sepatu butut yang biasa Jack pakai. Ya, itu sepatu Jack. Saya segera menuju pintu kontrakan itu dan kupanggil nama Jack dengan keras. Jack, buka pintu. Jack, cepat buka pintu. Namun tidak ada jawaban. Tapi saya mendengar seperti ada suara gerasak-gerusuk di kontrakan itu. Dengan kesal dan penuh amarah, saya pun membuka pintu yang kebetulan memang tidak terkunci. Setelah kusibak pintu yang tertutup tersebut, mata saya seketika terbelalak, menyaksikan 3 sosok lelaki yang sedang melakukan sesuatu yang menjijikkan. Dan di antara lelaki itu, ada Jack, yang segera beranjak bangun sambil segera memakai celana panjang bututnya. Dan 2 orang lagi lari ke kamar mandi, dan 1 lagi entah bersembunyi di mana, menghindar dari pandangan saya yang mulai marah dan kesal. Mar, sorry say. Jack melihat saya sambil sibuk mengancingkan celana dan bajunya. Jahanam kau, Jack, teriak saya. Tenang, Mar, tenang, dengar dulu. Jack mencoba menenangkan saya dengan memegang tangan. Dan tanpa saya berpikir panjang, kempalan bulat tinju saya menghantam hidung Jack dan mulut Jack seketika. Terhuyung-huyung dia, dan saya tidak membiarkannya. Saya hajar punggungnya, saya jambak rambutnya, saya tampar pipinya, dan terakhir saya tendang perutnya, sampai Jack terpental ke tempat tidur di lantai dan menabrak meja. Tak habis sampai di situ, saya langsung menghampiri tubuh Jack yang berusaha bangkit. Dari hidungnya terlihat mulai mengucur darah panas akibat kepalan tinju tangan saya yang tepat mengenai batang hidung mancungnya. Lalu kuraih rambut dia dengan keras dan kuangkat kerah bajunya supaya dia menghadap ke muka saya. Dengar ya, Jack, jangan kira lo yang paling bisa menghajar orang lain. Dan jangan kira lo yang paling jago. Gue bisa melakukan apa yang lo bisa lakukan kepada adik gue. Dan sekarang lo harus merasakan apa yang adik gue rasakan. Seiring kata-kata itu, saya kembali memukul muka dia, mencakar mulut dia, lalu menendang kembali perutnya, sampai Jack kembali terjungkal ke atas kasur kotor dan kumal. Dia meringis kesakitan, tapi tidak bisa apa-apa. Dan saya hanya mengatakan sebelum pergi, denger ya Jack, denger sialan, lo gue sayang, lo gue rindukan sepenuh hati. Tapi lo gak bisa jajah gue. Kalau lo berpikir bisa hajar adik gue, sekarang rasakan balasan gue. Catat sama kepala lo yang mesum itu. Mulai sekarang,
berhenti ganggu gue. Dan jangan macem-macem lagi sama adik gue. Kalau lo sayang umur lo. Ngerti? Dan saya pun menampar untuk terakhir kalinya. Dan Jack tidak bisa berkutik. Akhir dari nafsu saya yang terletak pada tamparan tangan kanan saya pun merasa puas. Lalu saya ambil tas yang jatuh di lantai dan saya bergegas keluar kontrakan, membawa segenap kepuasan dan ketidakpedulian hati akan apa yang terjadi pada Jack setelah apa yang dilakukannya pada adik saya. Saya seakan terlepas dari tekanan setelah melakukan penghajaran kepada Jack. Emosi benar-benar sudah membutakan segalanya. Damar yang biasanya lembut, penakut, dan tidak mampu menghadapi tekanan, kini sudah menjadi damar yang garang dan tegas. Jack yang saya sayangi, sekarang tidak saya pandang lagi. Yang ada di benak saya kini hanya memikirkan kondisi adik saya yang terbaring lemah di rumah sakit. Setelah saya menghajar Jack, saya bergegas pulang ke rumah untuk mencuci muka karena terpercik noda darah Jack. Saya pun mengganti pakaian dengan yang bersih dan langsung meluncur ke rumah sakit tempat Jody dirawat. Sesampainya di ruangan tempat Jody dirawat, saya melihat Jody terduduk di kasur dan menundukkan kepalanya sambil memakan jeruk yang kulitnya sudah ibu kupasin. Saya pun mendengar kata-kata ayah dengan pelan menasehati Jody agar tidak melakukan apa yang sudah ayah beritahukan kepada saya, bahwa Jody tawuran. Namun ada pertanyaan di dalam hati saya ketika melihat itu semua. Yang sangat kuherankan dan sekaligus mengagumi sikap adik saya yang sumpah sangat teguh tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi. Jody yang mengetahui saya datang menatap saya dengan sedikit tersenyum masam. Dan dia menggelengkan kepala seperti memberi tanda kepada saya agar saya tidak boleh memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya pada ayah dan ibu. Namun saya pun tidak tahu teka-teki apa yang ada di kepala Jody saat itu sehingga dia tidak mengatakan apapun. Tapi semua itu terhenti karena kedatangan dokter yang akhirnya mengatakan kalau Jody tidak usah dirawat inap karena lukanya hanya bagian luar saja. Dokter juga mengatakan kalau setelah beberapa hari luka Jody akan segera sembuh dan mungkin harus mengambil hasil ronsen sebagai tindak lanjutnya. Nanti jika ada sesuatu yang harus diketahui dari luka Jody tersebut, pasti dikasih informasi kepada ayah dan ibu saya. Saya bersyukur dan lega mengetahui itu semua. Setelah semua dibereskan, termasuk biaya perawatan, kami pun memutuskan pulang ke rumah. Dan saya langsung menghampiri Jody dan menawarkan jasa kasih sayang seorang kakak. "Dek, kakak gendong adek ya?" Itu tawaran saya. "Iya bang," hehehe, jawab Jody singkat sambil tersenyum senang ataupun terlihat meringis merasakan bibirnya yang jontor. "Ayo, jagoan abang jadi koboi ya." "Ciha!" teriak saya menggendong Jody dengan bangga. Ibu dan ayah yang melihat tingkah saya juga Jody tersenyum bahagia melihat keakraban anak-anaknya. Dan ada perasaan yang tak mampu saya ungkapkan di sini. Lega sekali dengan semua yang saya rasakan. Seakan ada sesuatu yang hilang telah kembali.
walaupun harus melewati liku yang begitu rumit terjadi sebelumnya. Mulai saat itu, saya dekat kembali dengan Jody, dan Jody mulai menunjukkan respon yang luar biasa kepada saya. Itu adalah hal yang selama ini saya impikan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Apa yang terjadi sama Jack? Lalu bagaimana keadaan Jody setelah kejadian ini? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Damar? Tunggu di video berikutnya. Terima kasih.